Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan S1 Akuntansi. Pada kali ini kami akan membahas mengenai akuntansi manajemen yaitu bauran penjualan atau sales mix. Anggota kami terdiri dari Syahrul Ramadan Wahyudin, kemudian ada saya sendiri yaitu Aryasta Zudia Cayani Ratri, dan kemudian teman saya yaitu Fulki Adilia Yahya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Fulki Adilia Yahya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk topik yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada pengertian harga jual, yang kedua ada tujuan penentuan harga jual, yang ketiga ada jenis-jenis harga jual, keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual, yang kelima pendekatan dalam penentuan harga jual, dan yang terakhir metode penetapan harga jual. Pengertian harga jual. Menurut Hansen dan Mowen, tahun 2011 mendefinisikan harga jual adalah jumlah uang yang dibebankan oleh badan usaha kepada pembeli atau pelanggan untuk barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Dan menurut Mulyadi tahun 2011, harga jual pada dasarnya harus dapat menutup semua biaya ditambah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa ditambah persentase keuntungan yang diminta perusahaan. Tujuan dari penentuan harga jual yaitu yang pertama ada kelangsungan hidup perusahaan. Strategi untuk bertahan hidup perusahaan yaitu dengan menetapkan harga jual yang rendah dengan asumsi bahwa pasar akan peka terhadap harga. Yang kedua, ada peningkatan arus keuntungan, yaitu perusahaan memiliki keunggulan dalam menetapkan harga yang dapat memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek dengan asumsi bahwa hubungan permintaan biaya terbentuk dengan harga yang memaksimalkan keuntungan. Lalu yang ketiga ada kepemimpinan kualitas produk. Secara umum, perusahaan-perusahaan ini menetapkan harga tinggi untuk menutupi biaya tinggi dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang keempat, ada meningkatkan penjualan. Dengan pengembangan produk, memperbarui atau menawarkan produk baru dapat meningkatkan penjualan. Lalu ada yang kelima, mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar. Perusahaan mengenakan harga rendah untuk mempertahankan dan meningkatkan harga pasar. Yang keenam, itu ada menstabilkan harga. Agar menghindari perang, harga ketika permintaan meningkatkan atau menurun, atau tidak stabil. Lalu ada jenis-jenis harga jual. Harga harga daftar atau list price adalah harga yang diumumkan. Harga neto atau net price adalah harga yang biasanya cantuman dikurangi diskon dan rabat. Harga zona atau zone price yaitu harga yang sama untuk wilayah tertentu. Lalu ada harga daftar atau list price, yaitu harga yang diumumkan. Lalu ada harga stempel pos atau post stamp delivered price, yaitu harga perangko sama untuk semua wilayah pasar, disebut juga harga standar. Jenis-jenis harga jual yang selanjutnya yaitu ada harga pabrik atau factory price, yaitu pembeli membayar di pabrik atau tempat produksi. Lalu ada harga FAS atau Free Alongside Price, yaitu harga berlaku untuk produk yang dikirim melalui laut. Lalu ada harga CIF, yaitu Cost, Insurance, and Freight, yaitu adalah harga yang diekspor termasuk biaya asuransi. Lalu ada harga gasal atau odd price, yaitu yang angkanya tidak bulat atau mendekati bulat. Misalnya harga 9,99 ribu. Lalu ada faktor faktor yang mempengaruhi harga jual.
akan dilanjutkan oleh Syahrul. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual. Yang pertama, faktor bukan biaya. Di situ ada situasi ekonomi, perubahan kondisi ekonomi dalam keadaan inflasi, yaitu turunnya daya beli uang menyebabkan kenaikan harga jual barang atau jasa. Kemudian ada elastisitas permintaan. Perubahan apakah harga produk tergantung pada elastisitas permintaan produk atau tidak. Tipe pasar, apakah termasuk jenis pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, monopoli. Selanjutnya ada penawaran dan permintaan. Lalu ada tindakan atau reaksi pesaing. Lalu kemudian ada pengaruh pemerintah. Pengawasan pemerintah mempengaruhi penentuan harga maksimum dan minimum atas barang atau jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Selanjutnya ada citra atau kesan masyarakat. Selanjutnya yang kedua ada faktor biaya. Dalam menentukan harga jual, digunakan faktor biaya sebagai batas bawah karena dalam kondisi wajar. Hingga jual dapat menutup semua biaya yang berkaitan dengan produk atau jasa dan menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Yaitu yang ketiga ada hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Yaitu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian yang keempat ada perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Ada 4 biaya, yaitu yang pertama biaya variabel, biaya semi variabel, kemudian ada biaya semi fixed dan biaya tetap. Yang kelima yaitu ada jangka waktu manfaatnya. Yang pertama ada pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pendekatan dalam penentuan harga jual. Selanjutnya, slide-nya. Penentuan harga jual berdasarkan teori ekonomi, yaitu menyatakan bahwa harga jual terbaik suatu produk atau jasa adalah harga jual yang menghasilkan selisih terbesar antara pendapatan total dan total biaya. Dalam model ekonomi, harga jual ditentukan berdasarkan tipe pasar yang dihadapi perusahaan dengan beberapa tipe pasar. Pertama, ada persaingan sempurna, kemudian ada persaingan monopolistik, yaitu penjual berusaha untuk membedakan produknya dari produk penjual lainnya. Kemudian ada oligopoli, yaitu pada pasar ini ada pemimpin harga price leader dan pengikut harga price follower. Masalah pemimpin harga adalah menentukan harga jual sedemikian rupa sehingga keuntungan setinggi mungkin dan harga yang ditetapkan juga dipertahankan oleh pengikut harga. Kemudian selanjutnya ada monopoli, yaitu hanya ada satu produsen di pasar yang memasok permintaan akan barang atau jasa, maka produsen itu mengendalikan harga barang atau jasa. Selanjutnya ada metode penentuan harga jual, yaitu ada yang pertama ada harga jual sama dengan taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Atau bentuk formulanya secara umum harga jual sama dengan biaya ditambah presentasi markup dan dikali biaya. Mungkin selanjutnya akan disampaikan Ariesa, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode penetapan harga jual. Yaitu ada metode taksiran atau judgmental method, penemuan harga insting terlepas dari riset pasar dan biasanya digunakan oleh pengusaha yang tidak terbiasa dengan data statistik. Kemudian yang kedua ada metode berbasis pasar yaitu market-based pricing, yaitu harga pasar saat ini, current market price. Metode ini dipakai apabila perusahaan mengeluarkan produk baru yang merupakan modifikasi dari produk lama. Kemudian selanjutnya ada harga persaing atau competitor price, yaitu perbedaan menentukan harga produk dengan mereplikasi langsung harga produk pesaing untuk produk yang sama atau terkait. Selanjutnya ada harga pasar yang disesuaikan atau adjust current market price. Penyesuaian yang dilakukan berdasarkan faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal tersebut dapat berupa antisipasi terhadap inflasi. Selanjutnya ada metode berbasis biaya atau cost-based pricing. Yang pertama ada biaya penuh plus tambahan tertentu, full cost markup. Dengan metode ini, budgeter perlu mengetahui estimasi biaya total dari suatu produk tertentu. Semua biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku mulai dari pengolahan sampai produk jadi siap untuk dijual. Kemudian ada biaya variabel plus tambahan tertentu atau variable cost plus markup, yaitu proyeksi harga yang diperoleh dengan menambahkan markup laba yang diinginkan. Markup target menggunakan metode ini lebih tinggi dari markup dengan basis full cost. Yang kelima adalah ada 5 metode harga jual menurut Mulyadi.
Yang pertama ada metode harga pokok produksi atau full costing. Biaya tidak termasuk biaya produksi. Oleh karena itu, dengan pendekatan ini, target harga jual ditentukan atas harga pokok produksi ditambah dengan markup yang diinginkan. Rumus perhitungannya ada biaya bahan baku di debit, biaya tenaga kerja langsung debit, biaya overhead variabel debit, biaya overhead tetap. Kemudian dijumlahkan dan markup-nya sesuai dengan perusahaan, kemudian menjadi harga jual unit per produk. Yang kedua ada metode harga pokok produksi variabel atau variabel costing. Penentuan harga jual menekankan pengelompokan biaya berdasarkan perilaku. Rumus perhitungan yang digunakan dalam penentuan harga jual dengan metode harga pokok variabel ditambah markup adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel ditambah, kemudian untuk biaya non-produksi variabel per unit ditambah jumlah biaya variabel. Untuk markup-nya, presentasinya tergantung dari perusahaan masing-masing, kemudian menjadi harga jual per unit produk. Untuk penjelasan sebelumnya, mohon maaf ada kesalahan, tidak ada penulisan dalam debit kredit, yaitu hanya biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Semuanya dijumlah, nanti akan dikalikan dengan markup. Kemudian lanjut ada metode penentuan markup, yaitu penentuan besarnya persentase markup yang ditambah pada biaya. Rumus perhitungan markup adalah pendekatan harga pokok produksi ditambah markup. Rumusnya adalah persentase markup sama dengan return yang diinginkan atas aktiva yang ditanamkan ditambah biaya non-produksi dibagi volume penjualan dalam unit ditambah biaya produksi per unit. Rumus perhitungan markup dalam pendekatan harga pokok produksi variabel ditambah markup. Persentase markup sama dengan return yang diinginkan atas aktiva yang ditanamkan ditambah biaya tetap dibagi volume penjualan dalam unit ditambah biaya produksi per unit. Kemudian yang keempat ada metode actual costing, yaitu actual costing saat penentuan harga pokok produksi dengan cara actual costing biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik semua dihitung berdasarkan biaya aktual yang terjadi. Kemudian yang kelima adalah normal costing, yaitu penentuan harga pokok produksi dengan cara normal costing biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan biaya aktual yang terjadi. Kemudian ada strategi penetapan harga jual. Yang pertama adalah strategi harga bagi produk baru. Strategi penetapan harga produk baru dalam pemasaran dibagi menjadi dua strategi penetapan harga, yaitu pemasaran harga tinggi dan pemasaran harga rendah atau murah. Selanjutnya ada strategi harga bauran produk. Konsistensi harga produk secara keseluruhan. Selain itu, strategi penetapan harga ini juga memperhitungkan masalah laba yang dihasilkan. Apakah harga yang ditetapkan memberikan peningkatan profit atau justru menurunkan profit. Kemudian sudah masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah harga jual adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa ditambah persentase keuntungan yang diminta perusahaan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menarik minat konsumen adalah dengan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Perusahaan dengan mendapatkan harga sesuai untuk produk yang dijual. Harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas produk suatu barang dan harga tersebut dapat memuaskan konsumen. Tujuan penentuan harga jual adalah untuk kelangsungan hidup perusahaan, peningkatan arus keuntungan, kepemimpinan kualitas produk, meningkatkan penjualan, mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar, kemudian juga menstabilkan harga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.